Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, tertulis di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sikop ma dihamua sini roha dohot dame, marhite-hite pana daun muna di debata, dohot di Yesus Tuhatai. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, dua hal yang dituliskan oleh Rasul Petrus dalam Nasharian kita hari ini yang familiar dengan ajaran kekristenan kita perlu kita pahami lebih detail, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Yang pertama, kasih karunia yang diterjemahkan juga dengan kata grace atau anugerah adalah dasar dari hubungan antara kita manusia dengan Tuhan Allah yang diberikannya kepada kita tanpa adanya jasa atau usaha yang pantas dari pihak kita sebagai manusia. Dengan pemberian kasih karunia ini, maka kita dimungkinkan untuk hidup di hadapan Tuhan dalam hadiratnya dan menerima serta mengalami pemulihan dan pembenaran. Kemudian yang kedua, damai sejahtera atau peace, yaitu sebuah keadaan kehidupan yang berasal dari hubungan yang benar dengan Allah melalui Yesus Kristus. Damai sejahtera bukanlah sekedar hanya ketenangan pikiran karena dibebaskan dari persoalan-persoalan kehidupan dunia ini, tetapi damai sejahtera yang lebih dalam bersumber dari pengampunan dosa dan rekonsiliasi, pemulihan dan pendamaian dengan Tuhan Allah. Maka damai sejahtera merupakan hasil dari persekutuan yang harmonis dengan Tuhan, Sang Pencipta yang membawa ketentraman, keteduhan hati yang melebihi pemahaman manusia. Damai sejahtera benar-benar sebuah keadaan hati yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan di luar diri kita. Petrus menegaskan kepada kita bahwa kasih karunia dan damai sejahtera bersumber dari pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus. Semakin kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Sang Pencipta melalui ketaatan kita kepada firman-Nya, maka kasih karunia dan hidup damai sejahtera akan semakin melimpah dalam hidup kita. Saya menganalogikannya dengan relasi seorang anak kepada orang tuanya, atau seorang siswa kepada gurunya, atau relasi bawahan dengan atasannya. Jika seorang anak atau seorang siswa atau seorang bawahan semakin memiliki ketaatan, memiliki kepatuhan, maka orang tuanya, guru dan atasan akan semakin mengasihinya, dan respon kasih itu akan membuatnya semakin merasa nyaman. Demikianlah gambaran hidup kita di hadapan Allah. Pengenalan yang mendalam terhadap karakter, kehendak dan kasih Allah membawa kita ke tingkat pengalaman rohani yang lebih dalam, dan pengalaman yang mendalam akan membuat kita semakin damai dan teduh secara rohani. Dan iman Kristen kita sudah mengajarkan bahwa pengenalan kepada Allah secara utuh dan mendalam hanya dapat dicapai melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memberikan akses kepada umatnya untuk mendekat kepada Allah Bapa kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.